Tapi seolah kenapa tak ada dekat Malaysia? Kita kena maklum, kena ingat, dulu sebelum 1820, Malaysia dengan Indonesia tak wujud. Ini adalah alam Melayu. Pertama, bahwa bahasa Melayu inilah yang menyebabkan Indonesia merdeka. Itu yang pertama. Ya. Contoh. Mengenai Melayu katanya pernah mau dijadikan bahasa internasional, Be? Oh, di dalam ASEAN. Oke, ASEAN. Dulu sekitar tahun dasawarsa 80 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek, jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, Rek, seperti biasanya Iki akan ngereksan sebuah video yang terjumpa lagi di TikTok. Dan di video kali ini Mas Iki ingin ngereksan sebuah sejarah Melayu. Dan buat kalian yang fobia dengan Melayu, gak usah ditonton ataupun gak usah disimak, gak usah berkomentar, biar gak menyemak, kata orang sini, Rek, ya. Jadi Mas Iki Rek, ya, ingin ngereksen sebuah video sebelum 1820 Malaysia Indonesia tidak wujud. Wah, kenapa, Rek? Karena dulu kita Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand itu adalah Nusantara. Nah, kayak gitu. Oke, kalau Mas Iki yang ngejelaskan, mungkin kalian akan kepanasan ataupun gak masuk akal ya, karena Mas Ikinya masih muda, karena Mas Ikinya bukan cikgu ataupun guru. Mari kita simak video ini, karena ini beliau ini adalah seorang profesor. Kayak gitu, ini di atas guru lah pokoknya, ya. Jadi sebelum simak video ini, jangan lupa juga dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, and comment, and share-nya. Apa-apa benda, komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh, oke? Jom kita simak. Tapi seolah kenapa tak ada dekat Malaysia? Kita kena maklum, kena ingat, dulu sebelum 1820, Malaysia dengan Indonesia tak wujud. Ini adalah alam Melayu. Apabila dibuat pecah perintah oleh Rajanya London yang diketuai oleh Raffles pada tahun 1820, maka berpecah Indonesia dan Malaysia. Justru banyak data-data kita tidak ada di sini dan ada di bahagian Indonesia dan Sumatera. Kerana kita ini kawasannya, kawasan tempat laluan, pelabuhan, relau-relau besi banyak. Dan satu lagi, berapa kerat kita nak cari ke atas bukit gunung tu. Data-data bangsa kita orang Melayu ni duduk atas gunung, duduk atas bukit. Banjaran Titiwangsa itu adalah kota-kota ataupun istana-istana tua yang ditinggalkan. Kita tahu itu. Kenapa kita tak tahu asal-usul diri kita sendiri ataupun leluhur kita, tanah air kita, bangsa kita? Kerana kita tidak diajar di sekolah. Beritahu kepada orang Melayu bahawasanya anda adalah bangsa yang hebat. Kita diajar di sekolah hanyalah ED. Kita tidak diajar di sekolah tentang BC. Apa maksud BC? Before Christ. Sebelum zaman Nabi Isa. Kita tidak diajar. Kita hanya diajar sesudah ED. ED itu pun, ia terlalu lewat dah. Kita hanya tahu dalam buku-buku sekolah kita 1400 AD. AD itu maksud Masihi. 1400 Masihi kita kata Parameswara. Seolah-olah orang-orang di Malaysia ni hanya tahu, sesudah Nabi Adam adalah Parameswara. Itu sebenarnya. Walaupun bukan semua, ya. Sebahagiannya maknanya pemikiran itu wujud. Tidak cuba untuk mencari apakah di belakang Parameswara itu. Kita pergi lagi. Ada Sriwijaya 670, 680. Itu baru Masihi 680, 670 Masihi. Makna belakang sikit. Itu pun kita tidak diajar dengan detail. Kita hanya diajar sentuhan sikit saja. Kemudian menjadi rujukan-rujukan kita adalah rujukan orientalis. Sebab itu anak-anak kita tidak boleh berdebat, tidak boleh berhujah. Sama ada berhujah secara rasmi di medan-medan internasional ataupun conference ataupun dalam medsos itu sendiri. Bila tidak boleh berhujah, makna ada unsur-unsur emosi lah yang akan diletakkan. Kenapa ini berlaku? Kerana sistem kurikulum kita tidak direview. Dia setiap 50 tahun kena review. Di pejabat-pejabat kerajaan pun kita ada kan review setiap 3 tahun. Tidak direview dalam bentuk menyeluruh. Baik kepada soalan tadi, apakah asal-usul kita? Sebenarnya saya tidak bertujuan atau berniat untuk mengambil tugas profesor sejarah. Saya ni
bidang saya falsafah Nahwu Arab, yang mana saya mengkaji pemikiran bahasa. Maksudnya bila sebut falsafah Nahwu Arab, bab-bab Nahwu tu dalam kepala saya. Tapi nak faham Nahwu tu, dia mesti kekuatan boleh baca kitab-kitab klasik. Kalau you tak boleh baca, tak kuat Nahwu, you tak boleh baca kitab-kitab klasik. Jadi kekuatan itu perlukan kepada penerokaan lagi. Saya tidak berhenti di situ. Jadi disebabkan itu, lepas PhD saya bongkar lagi. Kadang sebab lepas itu saya dapat tulis buku, publish paper. Jadi bidang saya luas. Ya, saya terpaksa sebut di sini. Sebab saya tengok saya tengok di media sosial mempertikaikan kata bahasa Arab saja. Bahasa Arab itu luas. Bidang saya bidang falsafah, pemikiran. Ya, paper saya publish hampir seluruh benua. Setiap benua ada. Dunia Arab, dunia orang putih. Dan kita juga pernah menerima award di India. 2 award saya terima daripada India. 1 di Tehran dan juga 1 di US. Kita ada bukti semua itu. Kita tak nak sebutlah benda-benda itu di sini. Tetapi kebolehan anda menyelami kitab-kitab klasik itu perlu. Bila disebut kitab klasik, dia bukan sahaja kitab Arab. Kitab-kitab dalam bahasa lain juga. Dia kena ada beza ya. Bercakap dengan memahami teks untuk research. Jadi bila kita rujuk kepada teks research itu, bila kita rujuk kepada bahasa-bahasa kuno, dan asasnya ialah bahasa Arab, bahasa Hebrew, bahasa-bahasa tua itu, kita dapat memahami sinarionya. Dia tidak akan jumpa dalam satu buku ataupun satu statement mengatakan, contohnya keturah itu dari campak. Tidak. Tidak ada orang akan mengatakan keturah daripada campak. Sebab waktu dulu dia orang tak tahu nama-nama ni. Nama-nama tempat ini yang solidnya sesudah penjajahan. Dan penjajah yang membahagikan sesudah imperialisme itu, membahagikan boundary-boundary di negara ini, di tempat di seluruh dunia ni, antaranya Afrika, Asia, negara Arab itu sendiri. Dulu tak ada Jordan. Dulu satu kawasan saja, tak ada Oman. Tapi bila ada imperialisme, pembahagian itu berlaku. Begitu juga kita. Jadi justru siapa yang kata campak itu hanya muncul 2 Masihi, itu hanya yang tercatat dalam buku sejarah yang dipakai. Buku sejarah yang dipakai menceritakan Gajah Campak wujudnya 2 Masihi itu. 2 Masihi maksudnya dalam 150, 2 kurun yang kedua Masihi, 150, ya, ataupun dalam 100 AD sahaja. Persoalan sekarang, data kita banyak tak ada sebelum 100 AD. Dan persoalannya lagi, kalau campak tu ada 2 AD, 2 kurun yang kedua, adakah sebelum itu bukannya campak? Tempat itu wujud. Campak itu sudah lama. Kita boleh tunjuk dalam kita punya peta. Saya buat peta, bila ceramah-ceramah saya tunjuk peta-peta ni. Jadi kalau kita tengok ya, daripada peta ini kita dapat peta daripada Eropah Timur tau. Saya ada rujukan untuk world map ni, Prof. Kopansky. Saya 5 profesor yang monitor saya. Saya selalu membuat rujukan. Prof. Kopansky, Bogdan Kopansky, orang Poland. Rujukan saya untuk world map, 1. Dan rujukan saya untuk alam Mesopotamia. Prof. Ghassan Tahayasin daripada Iraq adalah ekologi. Is Muslim ecology. Beliau merupakan rujukan saya untuk Homo sapiens, Homo erectus dan saya punya genealogi. Dan Prof. Ghani Yaakob daripada Patani, rujukan saya untuk keturah. Sebenarnya cerita pasal keturah ini saya dah kaji dari 2014 lagi. Dia yang urge saya. Dia kata Soleha, please cari gini-gini, please cari gini-gini. Dan Prof. Ghani Yaakob ini lulusan Azhar dalam bidang Hadaratul Islamiyah. Memang banyak terbit buku dalam bahasa Arab dan terbit di dunia Arab. Dan saya rujukan saya tentang Sanskrit, tentang Puranas, itu daripada Profesor Asyad Islam daripada India. Manakala daripada Sudan, rujukan saya adalah Profesor Nasruddin. Ramai lagi yang lain, tapi saya buat 5 ini sebagai yang most significant. Rujukan saya untuk language. Jadi siapa yang mendakwa hanyalah surface, recehan saja, saya tidak ada masalah. Dia tidak mengganggu pun perjalanan untuk perjalanan saya untuk meneruskan misi saya ini, memberitahu kepada orang Melayu bahawasanya anda adalah bangsa yang hebat. Dia tidak mengganggu saya walau sedikit. Datanglah apa pun hujah, saya sudah bersedia. Dan saya bila membaca tohmahan saya gembira sebenarnya. Ada juga orang yang react kepada
saya punya video, ya. Sebenarnya ia suka bagi saya sebenarnya. Dengan react begitulah pihak Demi Melayu bersetuju untuk melakukan video ini, ya. Buat syuting ni. Balik kepada soalan Yana tadi, sebenarnya berdasarkan peta yang ditulis East Hemisphere, masyarakat Melayu ini ataupun negara Melayu ini telah disebut pada, termasuklah dia sebut semua ini adalah Melayu. Semua ini adalah Melayu, Sumatera, ni kita ni, Semenanjung Malaysia, Brunei, Borneo, Filipin, Sulawesi, kawasan Champa, Cambodia adalah Melayu. Peta ini adalah bukan daripada saya tak pandai melukis tau. Peta ini adalah East Hemisphere pada tahun 475 AD. Semua ini saya ambil daripada Prof. Kopansky. Prof. Kopansky bagi data kepada saya dalam bentuk buka loh. Dan saya ada surat daripada dia membenarkan untuk saya guna untuk apa saja. Ya, sebelum dia balik hari itu. Daripada sini kita nampak Melayu itu sudah tua. Tidak, bangsa Melayu ini adalah bangsa yang besar dan bangsa yang tua gitu ya, kayak gitu. Jadi buat kalian yang fobia atau apa, tonton dan simak penjelasannya biar kalian peka, biar peka gitu ya. Dan Mas Iki membaca sebuah komentar daripada ya biasa lah ya kan, bro. Kayak gini komentarnya ya, Mas Iki baca ya. Bro, tidak ada Melayu yang memperdekakan bangsa Indonesia. Rata-rata semua pengkhianatan seperti Dato' Astagfirullahaladzim. Mas Iki gak bisa terusin ya, soalnya kayak gitu. Oke, di video kali ini Mas Iki terus ada pembuktian dari orang Indonesia sendiri yang menyatakan ini komentar-komentar gini yang gak mau pelajari sejarah secara detail dulu kayak gitu ya. Wah, Mas siapa sini yang komentar ya? Rekenal, namanya aja ruwet ya kan. Seperti apakah videonya? Jom kita simak bersama-sama lagi rek. Biar kalian gak salah paham gitu. Konslet. Pertama, bahwa bahasa Melayu inilah yang menyebabkan Indonesia merdeka. Itu yang pertama. Ya. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia, diberi nama Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Sejak itu terjadilah gerakan bersama orang Indonesia dan dalam waktu hanya 17 tahun Indonesia sudah merdeka. Padahal sebelumnya ratusan tahun Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Itu satu. Yang kedua, sejak bahasa Melayu digunakan di dalam kerajaan-kerajaan tradisional Melayu, mulai dari Kerajaan Sriwijaya sampai ke Kerajaan Bioliga, persatuan dan kekokohan rakyat Indonesia itu tidak bisa dibantah. Jadi bahasa Melayu lah yang menyebabkan bangsa Indonesia itu sangat kokoh sampai hari ini. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, 278 juta orang Indonesia tidak satu pun yang tidak dapat berbahasa Melayu Indonesia. Jadi tuan-tuan kalau datang ke Indonesia dimanapun itu, silakan saja bertanya dalam bahasa Melayu Malaysia misalnya, Melayu Singapura misalnya, mereka semuanya tahu. Gitu. Dikatakan TO, mereka tahu. Tetapi di tempat lain, kita tanya TO, dia tidak tahu. Nah itu kadang-kadang itu di tempat berbahasa Melayu. Jadi saya kira keistimewaannya itu, tapi bagi kami sebagai bangsa Indonesia, bahasa ini sangat penting dalam memperkokoh persatuan Indonesia sejak kami dijajah Belanda sampai dengan hari ini. Mengenai Melayu katanya pernah mau dijadikan bahasa internasional, Be? Oh, di dalam ASEAN. Oke, ASEAN. Dulu sekitar tahun dasawarsa 80 ya, saya masih di DPR itu memang ada kabar itu bahwa sedang dibicarakan kesepakatan ASEAN itu waktu 5 atau 6 negara, sekarang kan 13, agar Melayu menjadi second language dalam ASEAN Conference. Oke. Second language setelah negara bahasa negaranya. Setelah Inggris. Setelah Inggris ya. Setelah Inggris dia second language di ASEAN, tapi Indonesia nggak mau. Kok malah Indonesia nolak? Nggak tahu. Oke. Dia nggak mau Indonesia. Iya. Kirain Singapura. Katanya Indonesia nggak mau. Iya. Kenapa Indonesia mau nolak bahasa Melayu, Be? Tak tahu lah, kata orang Malaysia kan.
ada kepentingan global kah atau ada? Wallahu alam lah, kita nggak bisa jawab di zaman itu keadaan konstelasi politiknya kan. Iya, iya. Kenapa nggak mau bahasa Indonesia atau bahasa Melayu menjadi second language? Iya. Sebab Brunei berbahasa Melayu, Filipina pun paham bahasa Melayu, Thai pun paham, ya kan? Iya. Kemudian Malaysia, Singapura, tapi Indonesia nggak mau. Sebenarnya apalagi Indonesia kan lebih luas penyebaran Melayunya Be ya. Harusnya. Aduh. Jadi gitu guys ya. Jadi ternyata Melayu itu adalah suatu budaya, suatu bangsa ya Be, ras. Iya, Ras iya. yang cukup besar dan sebenarnya Indonesia punya kepentingan untuk terus dibesarkan budaya ini Be. Iya. Begitulah Rek kisahnya ya. Jadi yang komen itu pasti koya ataupun malu ya. Jadi penjelasan itu yang menjelaskan itu bukan ece-ece tapi sudah profesor kayak gitu ya. Dan juga Bape itu juga tadi ya. Jadi masanya tadi bilang itu adalah bahwa misalnya bangsa Melayu adalah bangsa yang besar dan profesor tadi yang pertama video bilang itu bangsa Melayu adalah bangsa yang tua. Nah, jadi buat kalian yang baru lahir ataupun baru ya gak bisa apa namanya ya, gak bisa menghargai asal mangap aja terus nyerang di kolom komentar, gak berpikiran dulu. Kalian salah ya, kalian harus lebih belajar lagi dan lebih dewasa lagi kayak gitu ya. Ingat bangsa Melayu ini bangsa yang besar gitu. Jadi kenapa kok bisa dipecah belah ya? Karena kita dulu itu dijajah oleh ya tahu sendiri ya siapa yang jajah kan kayak gitu ya. Kayak Inggris, Belanda. Kalau di Malaysia tuh Inggris, kalau di Indonesia tuh Belanda ya. Kalau di gak tahu loh pokoknya Mas Iki takutnya Mas Iki juga salah juga kayak gitu ya. Oke deh. Buat mungkin videonya sampai di sini saja dan video kali ini mengakhiri dari Mas Ikinya. Jangan lupa juga dong sokong channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Apa-apa benda komen dekat bawah. Janji jangan bagado. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.